sebagian pelunggu Sami mengalami dalam kehidupan nyatanya masing-masing. Maka ketika kepada manusia bisa terekspresikan cinta itu, maka harus lebih jauh daripada itu kepada organisasi tercinta ini. Mudah-mudahan kita diberikan cinta dan setia yang lebih dalam lagi. Karena itu, yakin yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Yakin, maka yang kita bela adalah Sang Maha Guru. Yang kita kejar adalah ridho Allah semata. Maka mari teman-teman IPNW tetap berusaha bersama seayun selangkah dalam mengiring pimpinan-pimpinan kita dimanapun kita berada, baik sedang berada di samping pimpinan ataupun di seberang sana. Yakinlah bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, tetap inginkan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah ada suuzon, berprasangka buruk kita kepada pimpinan. Kebijakan apapun yang beliau ambil, sudah barang tentu itu adalah kebijakan terbaik untuk organisasi, walaupun dunia kita mungkin tidak beruntung. Setelah memegang teguh trilogi perjuangan Nahdlatul Watan, maka dengan sendirinya akan terlahir prinsip perjuangan kedua, yaitu sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita setia. Saat kita ditanya kenapa harus sami'na wa ata'na, guru-guru kita banyak yang memberitahu, karena memang ketika kita berorganisasi bukan hanya 1-2 orang, di bahtera Nahdlatul Watan yang besar ini jutaan orang, maka tidak mungkin pimpinan kita akan mendengar satu persatu dari kita. Maka kalau akan diterima semua usulan kita yang pastinya sudah berbeda-beda, tidak akan ada satu program pun yang berjalan. Oleh sebab itu, prinsip Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sami'na wa ata'na, tidak ada sempat waktu untuk berpikir, saking kita mau mengekspresikan segala program yang ada. Kenapa harus sami'na wa ata'na? Karena memang teman-teman tidak banyak yang bisa diceritakan secara mendetail, dan tidak semua hal bisa kita pahami dari pimpinan-pimpinan kita. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan secara langsung, maka kita harus belajar untuk menerima ridho, walaupun tujuan kita diperintahkan kita belum tahu, nanti insya Allah kita akan temukan pada waktunya. Prinsip ketiga dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan adalah belajar berjuang. Sejatinya kita belum berjuang, teman-teman. Kenapa? Karena umur kita masih bau kencur. Kita masih kecil. IPNW ini merupakan anak yang paling kecil di Nahdlatul Watan. Maka kita boleh mencoba apa saja yang perlu kita coba sebagai pengalaman, pelajaran. Karena kalau nanti sudah besar, menjadi pengurus organisasi, menjadi pimpinan badan otonom yang besar-besar, terjun di masyarakat, tak ada lagi kesempatan untuk berbuat salah. Maka selama Anda masih menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan, banyaklah mencoba. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau salah pasti ditegur. Kita Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan harus belajar untuk siap disalahkan, siap untuk ditegur, siap untuk dihina, dicaci maki. Kenapa? Karena memang dalam perjuangan ini, untuk akan mengetahui bagaimana manisnya madu, kita harus mengetahui bagaimana pahitnya pedu. Karena kita adalah anak terkecil yang mau mencoba banyak hal, mencari banyak pengalaman, maka jangan pernah takut jatuh berkali-kali. Bahkan kita harus siap diarahkan, ditegur, disalahkan oleh bapak kita, oleh ibu kita, oleh teman kita, bahkan oleh kakak-kakak kita. Jangan pernah kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan cepat tersinggung, cepat kapok, bahkan ngambek hanya karena diarahkan, ditegur oleh pimpinan kita. Mari
tak boleh cengeng seperti saya. IPNW adalah anak terkecil yang insya Allah akan bisa dengan polosnya belajar dengan masa kita ini menapaki perjalanan kita sebelum besar, agar kita betul-betul menjadi murid-murid yang setia. Mudah-mudahan kita semua murid-murid yang setia. Kita sama-sama mengakhiri dengan nyanyian IPNW sekali. IPNW! 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 Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Seorang nabi dan rasul yang mampu berbicara dengan seluruh makhluk yang ada, baik makhluk besar maupun makhluk kecil, baik makhluk yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Hatta angin pun beliau bisa berbicara. Begitu tinggi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, bimbinglah saya agar saya dapat mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepada saya. Wa ala walidayya, dan bimbinglah kami untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kedua orang tua saya. Wa an a'mala salihan tardah, yang ketiga bimbinglah kami untuk bisa melakukan perbuatan aktivitas perjuangan yang bermanfaat dan kau ridhoi. Wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Permohonan yang keempat, ya Allah, masukkanlah kami dengan berkat rahmat dan kasih sayang-Mu menjadi orang-orang yang soleh, menjadi hamba-Mu yang soleh. Hadirin hadirat, adik-adik para santri-santriwati, para warga IPNW yang hari ini merayakan miladnya yang ke-63. 63 tahun tidak sedikit. Tentu banyak sejarah yang telah diukir, baik yang menyenangkan maupun mungkin juga yang tidak menyenangkan. Tetapi semua itu menjadi pelengkap di dalam menjalankan cita-cita dan visi guru besar kita Al-Maqfurlah Maulana Syekh. Di awal hizib Nahdlatul Banat, Maulana Syekh telah memberikan kita spirit bahwa beliau punya cita-cita besar di dalam mendirikan lembaga pendidikan yang akan menjadikan kita semua menjadi pelajar. Setelah kita jadi pelajar, maka kita akan tergolong menjadi ikatan pelajar, menjadi wadah. Maulana Syekh berharap wa insyur liwa'aha linashril Qur'anil Karim. Yang kedua, wa sunnati sayyidil mursalin. Yang ketiga, wal ulumin nafi'atil watani waddin. Yang keempat, wamnun alaina wa ala man intasaba ilaiha wa ila nahdlatil watan ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
Yang kedua, IPNW sarana. Pendidikan merupakan sarana untuk menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansyur liwa'aha linasril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin. Yang ketiga, wal ulumin nafi'ati lil watani wad din. Yang ketiga, Maulana Syekh bercita-cita lewat IPNW, lewat pelajar akan tersebar ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang bermanfaat baik untuk agama dan bangsa. Maulana Syekh selalu mendampingkan antara agama dan bangsa. Yang kalau bahasa sekarang NKRI harga mati bagi almarhumlah Maulana Syekh. Sejak zaman penjajah, Maulana Syekh telah mempertahankan organisasi, mempertahankan negara, sehingga al-Islam lil jami, nahdlatul watan lil watan. Islam untuk semua umat sedunia, tapi nahdlatul watan sebagai alat kita untuk bermanfaat bagi negara. Kehadiran kita adalah untuk watan, untuk negara. Sehingga ajaran Nahdlatul Watan mengajarkan kita bagaimana negara ini maju dengan agama, maju dengan pengetahuan, maju dengan akhlakul karimah. Karena ulama mengatakan walladzi yajibu alaina an nartafi'ahu arba'atun. Yang wajib kita tingkatkan setiap saat, setiap waktu hanya 4 hal. Pertama, al-ilmu wal amalu wal imanu wal amalu wal akhlaq. Menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bermanfaat untuk negara. Pertama, harus kita berusaha irtifaul ilmu, berusaha meningkatkan pengetahuan kita sesuai dengan bidang dan jurusan kita. Kalau yang bidangnya mungkin berhitung, ya perdalam matematikanya. Yang memang bidangnya organisasi, perdalam keorganisasiannya. Yang bidangnya agama, dalami agamanya. Karena tidak ada sesungguhnya ilmu agama dan ilmu umum. Semua yang kita pelajari Nahdlatul Watan ini adalah ilmu umum. Mohon maaf, ilmu agama. Matematika kita dalami akan menambah keyakinan kita terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah. Mulai dari angka 1 sampai 0. Tatkala 0 tidak punya teman, sebanyak-banyaknya tetap jadi 0. Tetapi tatkala 0 punya teman, maka angkanya akan terus berlipat-lipat ganda. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 menjadi 1110. Tetapi kalau 0 ditambah 0 ditambah 0 kali 1000 tetap menjadi. Janganlah kita 63 tahun IPNW, jamaah kita semakin bertambah, jangan kita semakin 0. Kita ingin bertambah. 0 itu punya teman, minimal angka 1 dengan 0 sudah banyak. Semakin banyak nolnya, semakin banyak 0 yang iring di belakang, insya Allah semakin tinggi. Karena itu tatkala kita ingin, Maulana Syekh menginginkan bagaimana kita menyebarkan ajaran Al-Quran, tentu akan kita perdalam ilmu kita yang berkaitan dengan Al-Quran. Tatkala Maulana Syekh mencita-citakan kita untuk bisa menyebarkan ilmu-ilmu hadis, sunnah Rasul, maka kita akan perdalam ilmu yang berkaitan dengan sunnah nabawiyah. Tatkala Maulana Syekh menginginkan kita menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka manfaatkanlah kesempatan di saat kita
lama habis waktu tamat adik-adik menjadi qiyah. Qiyah atau kahah. Kalau kahah orang hafal, orang hadir. Tapi kalau qiyah Quran dan hadis. Kita berharap qi dan ha, bukan ka dan ha. Tetapi tak kala kita lihat setiap hari jumlahnya 1000 yang hadir, berapa persen? Hitung sendiri. Kalau kita persenkan nanti menjadi tidak bagus. Cita-cita guru kita linasril Quran, linasril Quranil Karim. Yang kedua wasunnati sayyidil mursalin. Yang ketiga wal qulu minna fi'atil watani wad din. Untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, bagi negara. Negara membutuhkan pembelaan, negara membutuhkan penjagaan. Nahdlatul Watan telah menyiapkan sejak zaman penjajah. Nahdlatul Watan para pelajarnya ikut berjuang giring al-Maqtulah membela negara dan tanah air. Makanya tatkala Nahdlatul Watan NKRI harga mati, ini hal yang sangat wajar karena putra terbaik Nahdlatul Watan gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semuanya itu lil watan, supaya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi agama. Tadi sebenarnya yang pantas orasi Pipus Ibn, karena dia dengan bahasanya, dengan lahjahnya, dengan jiwa mudanya cocok dia orasi. Kalau saya cocok dengan orasi. Ini cita-cita besar guru besar kita. Maka tatkala kita memperingati, mensyukuri nikmat-nikmat besar seperti ini, maka berkewajiban kita menengok ke belakang. Tatkala Nabi Sulaiman meminta untuk dibimbing agar bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, maka kita juga perlu meniru bahwa diri kita telah diberikan oleh Allah nikmat besar. Dijadikan kita menjadi umat Islam, dijadikan kita menjadi orang beriman, dan dijadikan kita menjadi murid qutbul aqtab, dijadikan kita kumpul dalam satu rumah besar, dijadikan kita oleh Allah menjadi warga Nahdlatul Watan, dijadikan kita menjadi ikatan pelajar Nahdlatul Watan. Kita telah diikat oleh ilmu, telah kita diikat oleh Nahdlatul Watan. Tatkala kita sudah diikat, maka kita tidak boleh keluar dari ikatan kita. Nikmat besar Allah telah berikan kepada kita, warga muslimin muslimat. Nahdlatul Watan lahir di Pulau Lombok yang dilahirkan oleh yang mendapatkan gelar duniawi sebagai pahlawan nasional, gelar ukhrawi sebagai qutbul aqtab, lengkap yang kita miliki. Tidak ada alasan kita untuk beramai-ramai mengajak orang meninggalkan guru besar kita. Sudah terlalu besar nikmat yang kita terima. Kita terhormat gara-gara al-Maqtulah Bapak Maulana Syekh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita syukuri. Kemudian nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Tatkala kita telah dijadikan menjadi warga Nahdlatul Watan, menjadi muslimin, menjadi IPNW, berarti itu sudah termasuk nikmat besar bagi orang tua kita.
karena kita lahir dari orang tua. Orang tua kita menyekolahkan kita. Orang tua mendaftarkan kita bergabung dengan ulama warasatul anbiya. Maka nikmat dari orang tua kita juga perlu kita syukuri. Nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada pada orang tua kita. Orang tua kita ada dua bagi IPNW, yaitu orang tua jasadi dan orang tua rohani. Jasmani dan orang tua rohani. Pernah pada suatu hari Maulana Syekh ditanya oleh muridnya, yang nonasang Maulana Syekh, di dalam Quran kita kan disuruh hanya berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada ayat Quran yang menyuruh kita berbakti kepada guru. Itu yang ditanyakan kepada Al-Maqullah Maulana Syekh. Apa jawaban Maulana Syekh? Menodi masa pancong. Beliau bertanya, oh menodi. Berdasar di dalam Al-Quran itu, si bodona yang tidak tahu. Di dalam Al-Quran mempergunakan alif lam ma'rifat, kata beliau. Berarti orang tua kita sudah maklum ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Orang yang melahirkan kita itulah orang tua jasmani. Orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan itulah orang tua rohani. Keduanya wajib kita ilsana, kata beliau. Wajib kita berbakti. Nah, sebegitu guru kita memberikan kita ilmu, nikmat yang besar, dan juga nikmat yang telah diberikan kepada guru kita. Patut kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang tua kita? Ya tentunya dengan cara kita menanam cinta, merawat setia. Bagaimana kita cinta? Ulama dengan mudah gamblang menyampaikan, wa min alamatil hubbi muwafaqatul habib lil mahbub. Tanda dengan cinta apabila kita taat kepada orang yang kita cintai. Taat kepada orang yang kita cintai. Cinta kita kepada Al-Maqullah, cinta Ronda, cinta kepada putri penerima kuasa beliau, cinta kepada pengganti Maulana Syekh, muwafaqatul habib. Kita cinta kepada orang yang kita cintai. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pimpus IPNW, yang itu juga menjadi tambahan ilmu kita, tambahan ingatan dan tambahan wawasan serta renungan kita bersama dalam rangka kita mendorong semangat kita untuk mencoba belajar. Walaupun IPNW kecil, terkecil, tetapi sesuatu itu akan sangat berpotensi. Bibit yang unggul akan menghasilkan buah yang unggul. Tatkala bibitnya unggul, dirawat, disirami, dipupuk, dibersihkan, dijaga, maka itulah yang akan menghasilkan buah-buah yang istimewa ke depan. Bagaimana kita merawatnya? IPNW ibarat bibit unggul, karena tadi dikatakan yang paling kecil
menerima dan mengamalkan doa-doa yang al-maghfurah tinggalkan kita. Mudah-mudahan hati kita akan semakin subur dan semakin bersih. Yang terakhir, yang keempat, kalau sudah disirami, dipupuk, dibersihkan, yang terakhir perlu dipagar. Apa yang kita pakai memagar diri kita, pagar ilmu kita, pagar iman kita, kita harus memagarnya dengan rasa khauf, rasa takut. Jangan-jangan ilmu saya tidak berkat, jangan-jangan